Kenalin, nama gue Lin Fan, seorang pria difabel, yang baru aja dicampakan sama pacar sendiri. Tapi siapa sangka, di titik terendah hidup gue ini, sebuah sistem misterius tiba-tiba muncul di hadapan gue. Sistem itu bilang kalau sebulan lagi, kiamat bakal melanda dunia. Dan peringatan ini adalah langkah awal buat gue mengubah takdir yang suram ini. Gila aja, masa sekaleng udara doang harganya 1.000 yuan. Sabar dulu bos, harganya masih bisa kita bicarain kok. Ternyata murah banget. Oke, gue borong 10.000 kaleng. Selamat, host telah berhasil menyelesaikan transaksi pertama. Hadiah segera dikirimkan, berupa peningkatan memori penguatan tubuh. Gak mungkin, kaki gue yang lumpuh tiba-tiba sembuh total. Gila, ini bener-bener luar biasa. Lin Fan, denger-denger toko kelontong lo lagi kosong ya? Nih, gue bawain produk yang lagi viral banget. Udara kalengan dari brand ternama. Ada 1.000 kaleng di sini, bayar 10.000 aja. Makasih ya, Sisi. Gak kerasa kita udah setahun pacaran. Gimana kalau aku kenalin kamu ke kakek? Sekalian kita bahas soal pernikahan kita. Kayaknya kecelakaan waktu itu bukan cuma bikin kaki lo lumpuh, tapi otak lo juga ikutan geser ya. Kita putus aja. Gue udah seumur hidup jadi pengasuh buat orang cacat kayak lo. Maksud kamu apa, Sisi? Dulu gue mau sama lo cuma karena gaji lo gede. Kalau bukan karena duit, gue juga males ngeliat muka lo. Sekarang lo cuma sampah gak berguna. Jadi buat apa gue pura-pura lagi? Asal lo tahu, kaleng-kaleng ini cuma stok barang. Bokap gue yang gak laku dijual. Mending lo habisin sisa hidup lo bareng sampah-sampah itu. Jangan remehin orang susah, lihat aja nanti pembalasan gue. Sial, berani-beraninya dia nipu gue selama ini. Duit terakhir buat modal juga udah ludes. Apa gue bakal beneran jadi gelandangan dan makan angin? Lokasi strategis terdeteksi. Portal dunia paralel segera diaktifkan. Anjir, benda apaan lagi ini? Gerbang ini terhubung ke berbagai planet yang sedang kiamat. Dan host bisa melakukan transaksi antar planet. Silakan kumpulkan kekayaan sebanyak mungkin. Bentar, planet kiamat, maksudnya gimana? Sekadar informasi, planet 888 yang host tempati juga akan mengalami kiamat dalam waktu 1 bulan. Kiamat, kalau dunia mau hancur. Buat apa gue capek-capek nyari duit? Setiap keuntungan yang didapat akan ditukar dengan hadiah. Seperti serum penguat tubuh, senjata canggih, bahkan monster tingkat tinggi yang bisa dijinakan. Nah, kalau gitu sih oke. Ayo cepetan, mana pelanggannya? Ternyata pelanggan pertama gue seorang cewek. Jadi ini yang namanya udara segar seperti di buku sejarah. Rasanya benar-benar sejuk dan alami. Dia berasal dari planet 101, tempat di mana udaranya udah tercemar parah sejak ratusan tahun lalu. Harapan hidup di sana sangat rendah. Dan mereka cuma bisa bertahan hidup pakai udara buatan. Waduh, terus gimana nasib gue? Kiamat jenis apa yang bakal nimpa planet gue nanti? Mohon maaf, jenis kiamat tidak dapat diprediksi. Bos, udara di planet ini harganya berapa? Silakan jual udara tersebut. Harga yang disarankan adalah 1.000 yuan per kaleng. 1.000 yuan satu kaleng. Oke, deal. Sekarang gue cuma punya 1.000 kaleng. Lo bawa aja dulu semuanya. Kalau cocok, kapan-kapan balik lagi ya. Banyak banget, ini luar biasa. Sempurna, pasokan udara ini pasti bakal kasih harapan baru buat tempat tinggal kami. Bos, jangan lupa stok lagi ya. Nanti aku bakal balik lagi buat borong semuanya. Wah, modal 10.000 jadi 1 juta. Untungnya 100 kali lipat. Ini benar-benar kayak mimpi jadi nyata. Hari ini gue harus dapat untung yang lebih gede lagi. Sialan, gue ditipu supplier, katanya produk viral. Tapi malah gak laku sama sekali. Kan udah gue bilang, mending duitnya gue yang pegang. Sekarang malah ludes gak bersisa. Loh, kaki lo, bukannya kata dokter. Lo bakal lumpuh seumur hidup. Maaf ya udah bikin lo kecewa. Gue udah sembuh total. Berani-beraninya ya lo, Lin Fan. Ternyata lo cuma pura-pura. Denger ya. Mau lo bisa jalan atau enggak? Gue gak bakal sudi balikan sama lo. Hei bocah, kalau lo bisa kasih mahar 500.000 yuan, baru gue restuin lo nikah sama Sisi. Yah, ayah gila ya, gara-gara rugi dagang. Ayah malah mau jual aku buat balik modal. Lagian dia udah dipecat dari kantornya. Sekarang dia cuma gembel yang gak punya apa-apa. Sialan, kalau gak punya duit, mending lo cabut dari sini. Ini kan pabrik besi tua, kok bisa gak ada isinya? Gue kesini bukan buat main-main, tapi mau beli pabrik ini. Kamu yakin mau ngusir aku? Ternyata ini uang beneran, Lin Fan.
Kamu punya uang sebanyak ini. Kenapa nggak bilang dari awal? Seumur hidup, aku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Di sini pas 1 juta. Tanda tangan kontrak ini, dan pabriknya resmi jadi milikku. HMPH, akhirnya ada orang bodoh yang mau ambil alih pabrik ini. Karena kamu sudah beli pabrik keluargaku. Aku bakal pertimbangkan buat kasih kamu satu kesempatan. Buat ngejar aku lagi. Pergi sana. Dulu aku pasti sudah gila bisa suka sama cewek kayak kamu. Lin Fen, jangan menyesal ya. Bang Huang, waktunya kamu beraksi. Liu Daqiang, utangmu beserta bunganya. Ke perusahaan kami totalnya 2 juta. Sekarang waktunya bayar. Lin Fen, kalau kamu bantu bayarin utang keluargaku, aku bakal turutin semua maumu. Bang Huang, 2 orang ini aku serahkan padamu. 1 kaleng cuma modal receh, udaranya pun gratis. Bisnis ini bener-bener kayak nemu duit di jalan. 1 suntikan penguat tubuh harganya 100 juta. 1 pistol laser harganya 10 miliar. Sistem, kamu mau ngerampok aku ya? Tenang, semua harga di sistem ini adalah yang termurah se-alam semesta. Demi bertahan hidup di hari kiamat, aku harus kerja keras cari cuan sebanyak mungkin. Gimana? Stok udara yang kemarin oke, kan? Bukan cuma oke, tapi luar biasa banget. Penduduk planet kami sudah 100 tahun tidak menghirup udara sesegar ini. Berkat kamu, kami akhirnya bisa bernapas lega lagi. Tapi, 1000 kaleng buat kami. Itu masih terlalu sedikit. Boleh nggak kalau aku pesan lebih banyak lagi? Tenang saja, kalau soal itu, stok udara selalu aman. Berapapun yang kamu mau, aku ada. Beneran? Ayahku itu penguasa planet ini. Dia mau kamu bisa memasok 100.000 kaleng udara setiap hari. Dengan kontrak selama 100 tahun. 100.000 kaleng sehari, berarti 100 juta. Saldo masuk 100 juta yuan. Senang bekerja sama denganmu. Selamat kepada tuan rumah atas. Transaksi jangka panjang dan diplomasinya. Kartu aset akan segera aktif. Aset saat ini adalah 10 yuan. Gak peduli kiamat apa yang bakal datang. Memperkuat tubuh adalah pilihan yang paling benar. Duh, badanku rasanya panas banget. Selamat, poin fisikmu bertambah 15. Sekarang kamu jadi kebal senjata. Aku merasakan kekuatan besar di dalam tubuhku. Kapan-kapan harus dicoba buat latihan nih. Bang Ming, ini dia toko kelontongnya Lin Fen. Kalau abang kasih dia pelajaran hari ini, aku bakal turutin semua kemauan abang. Tenang saja, cuma bocah ingusan kayak gitu. Biar abang yang bersin dia buat kamu. Gak nyangka di kota A masih ada tempat sekumuh ini. Bikin sial saja. Lin Fen, kenalin nih pacar baruku, hartanya miliaran. Kamu emang gak ada apa-apanya dibanding dia. Oh, terus. Kalian mau beli apa? Sisi bilang kemarin kamu sudah ngerendahin dia cuma gara-gara uang 1 juta. Kalau kamu mau jilat sepatuku sampai bersih, uang 5 juta ini bakal jadi milikmu. Jangan pikir aku nggak tahu kalau uang buat beli pabrik itu hasil dari pinjaman bank. Hari ini, kami berbaik hati mau kasih kamu duit. Ayo, kesempatan kayak gini nggak datang 2 kali. Buruan sujud dan jilat. Kamu beraninya menghina orang seperti itu. Sudahlah, kalau nggak mau beli mending cabut sana. Sialan, dikasih hati malah minta jantung. Hajar dia sampai mampus. Inilah akibatnya kalau berani main-main denganku. Kalian mau apa? Ngomong saja langsung. Mereka ini orang-orang kuat pilihan yang aku bawa. Halah, cuma segini, buat pemanasan saja nggak berasa. Awas ya, tunggu pembalasanku. Hati-hati di jalan ya. Bocah ingusan dari mana ini? Berani-beraninya bikin rusuh di keluarga Lin. Kakek, hati-hati, orangnya sudah aku usir kok. Aduh, pinggang tuaku. Apa-apaan ini? Apa masa kejayaanku sudah tiba? Bos Lin ternyata gagah banget dan berbakti ya. Bikin aku jadi makin kagum. Jangan lupakan kesepakatan kita, ya. Gadis ini lumayan juga, kakek setuju. Jangan asal kek, hubungan kami cuma sebatas rekan kerja. Akhirnya, cucuku Lin Fen ada yang mau juga. Kakek, maafin aku ya.
Bocah tengil, apa yang kau kasih minum ke aku? Obat ini. Rasa pegal dan sakit di badanku langsung hilang. Aku merasa penuh energi. Serasa kembali muda 30 tahun. Cui Hua, tunggu aku datang. Wah, efek cairan penguat ini beneran gila. Sekarang kalau ada zombie pun, aku nggak bakal takut. Siapa bos di sini? Selamat, Tuan, pelanggan kedua Anda telah tiba. Dia adalah sang raja zombie, dari planet 33. Harap layani dengan sopan. Kalau tidak, nyawa Anda taruhannya. Sialan, baru saja diomongin. Kenapa malah jadi kenyataan secepat ini? Bos, jangan dengerin dia. Dia cuma monster nggak punya otak. Aku punya bisnis besar yang mau dibicarakan. Pemimpin ini, bukannya menjaga manusia di planet 33, malah mengikutiku ke sini. Mau apa kau? Bisnis hari ini bakal jadi milikku. Skor pertarungan kita masih seri, 50 sama. Hari ini, aku bakal mengakhiri kebuntuan ini. Tuan-tuan sekalian, tolong jangan hancurkan toko kecilku ini. Kalau kau mau kerja sama denganku, berapapun emas yang kau minta bakal ku kasih. Hari ini, kau harus pilih. Mau kerja sama denganku atau monster ini? Kalau tidak, Sitong, seberapa kuat mereka berdua? Apa aku punya peluang menang? Raja Zombie, kekuatan fisik level 20. Zhan Wubai, kekuatan fisik level 19. Tuan, sebaiknya Anda segera kabur. Sialan, sistem gak berguna. Tapi dipikir-pikir, susah payah dapat pelanggan. Gak boleh sampai gagal. Karena si bos gak bisa milih. Terpaksa aku harus habisi si buruk rupa yang mengganggu ini. Coba saja kalau berani. Aduh, TV-ku beneran hancur kali ini. Kakek, tolong. Berani-beraninya kau memukulku, akan kumakan kau sekarang. Bocah nakal, masih berani melawan, ya. Dia mengingatkanku pada kakekku. Ayo, bangun dan lawan aku lagi. Aku jadi kangen dia. Berani bikin rusuh di toko keluarga Lin, mau cari mati. Hah, tekanan auranya mengerikan sekali. Bahkan Raja Zombie pun gak sanggup berdiri. Aku gak ngapa-ngapain, kek, jangan pukul aku. Sebenarnya ada apa ini? Aku kesini mau beli 10.000 ekor babi hidup dari Bos Lin. Dan aku mau pesan 100.000 kaleng daging babi. Walah, ternyata pelanggan besar toh. Sini, mari saya bantu berdiri. Xiao Pan, begini caramu menyambut tamu. Tapi ngomong-ngomong, kalian sudah merusak toko saya. Uang segini jelas nggak cukup buat ganti rugi. Ini, ambil saja. Gila, kakek keren banget. Udah galak, kalau soal duit ternyata lebih galak lagi. Bisnis ini nggak boleh sampai lepas. Kasih aku waktu 3 hari, semuanya pasti siap. Bocah, jangan sampai kau mengecewakan pelanggan. Tenang saja, kakek bakal lihat hasilnya nanti. Dia teman seperjuanganku, bicara saja langsung dengannya. Paman Wang, aku mau borong semua usus babi milikmu. Xiaolin, jangan bercanda. Aku serius, Paman. Sebutkan saja harganya. Ya ampun, ini kan. Bocah, jujur saja. Apa kau sekarang jadi bos rentenir? Sumpah, Paman. Ini uang halal hasil bisnis resmi. Nanti bakal aku jelasin semuanya. Memang benar-benar cucu keluarga Lin. Kasih 10 juta saja sudah cukup. Terima kasih, Paman. Oh iya, apa Paman kenal pabrik pengolahan daging kaleng? Pabrik di sana harus memenuhi kebutuhan planet 101. Jadi kita harus stok lebih banyak. Untuk jaga-jaga kalau kiamat kabut hitam itu benar-benar datang. Aku harus ambil alih pabrik lain juga. Tentu saja tahu. Anakku sendiri yang mengelolanya. Anakku setuju, tapi dia minta bagian 20 juta. Gak masalah, aku kasih kalian 200 juta sekalian. Ada pelanggan yang pesan 10.000 ekor babi. Dan 100.000 kaleng daging. Sisanya pakai saja untuk stok barang. Hebat, seumur hidupku. Baru kali ini aku melihat transaksi sebesar ini. Keturunan keluarga Lin memang gak ada yang gagal. Tuan muda, peternakan babi dan pabrik pengalengan. Paling menguntungkan milik grup kita baru saja memutus kontrak. Kenapa? Bukannya tiap tahun aku sudah kasih mereka bonus puluhan ribu. Masalahnya, Lin Fan sudah membeli seluruh perusahaan mereka, jadi lagi-lagi dia, cepat cari pembunuh bayaran.
Berapapun harganya, aku akan bayar, yang penting dia mati. Dia. Wah, harum banget, gila. Satu ekor babi harganya 100.000. Kalau 10.000 ekor, totalnya jadi 1 miliar. Itu setara dengan 1 ton emas murni. Satu kaleng daging babi harganya 50.000. 10.000 kaleng totalnya juga 1 miliar. Terima kasih atas pesanannya, bos. SSTT, harus tetap rendah hati, jangan pamer. Tapi lihatlah, semua harta ini sekarang jadi milikku. Selamat Tuan, Anda mendapatkan keuntungan 2 miliar. Total aset saat ini 2,3 miliar, skill khusus telah terbuka. Aura Raja. Kaya mendadak nih, benar-benar rezeki nomplok. Aura Raja, skill macam apa itu? Tuan bisa menggunakan skill ini untuk merekrut orang kuat menjadi bawahan. Setelah skill aktif, orang tersebut akan patuh sepenuhnya kepada Tuan. Tapi ingat, syarat agar skill ini berhasil adalah tingkat kesukaan target terhadap Tuan harus di atas 60%. Kiamat sudah di depan mata. Berjuang sendirian gak akan bertahan lama. Sepertinya aku memang harus mulai mencari rekan yang bisa diandalkan. Sistem, aku sudah bosan minum cairan penguat. Yang rasanya pahit gak karuan itu. Aku sudah kerja keras, masa gak ada hadiah spesial buatku? Maaf, permintaan Anda ditolak. Kalau nggak bisa, mending aku ganti sistem saja. Sistem akhirnya menyerah dan meningkatkan kekuatan fisik Tuan ke level 25. Indra persepsi pun meningkat tajam. Tiba-tiba perasaanku nggak enak, ada apa ini? Gila, aku bahkan bisa menangkap peluru dengan tangan kosong. Ternyata adegan di film itu memang nyata. Sekarang, mari kita lihat bajingan mana yang berani mencoba membunuhku. Dia menangkap peluruku dan menyadari keberadaanku. Gak mungkin, ini pasti cuma halusinasi. Aku harus menembak sekali lagi. Katakan, siapa yang menyuruhmu membunuhku? Masih mau tutup mulut demi kode etik pembunuh? Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Sistem memberitahu kalau orang ini adalah pembunuh nomor 1 di planet 888. Dia punya tim elit, sangat disarankan bagi Tuan untuk merekrutnya. Tapi dia ini dikenal sebagai mesin pembunuh. Yang sangat dingin dan gak punya perasaan. Sebenarnya dia sudah pensiun karena sudah punya anak istri. Tapi karena keluarganya kecelakaan dan butuh biaya besar, dia terpaksa kembali ke dunia gelap ini. Walah, ternyata dia cuma butuh uang. Pas banget, cuma itu yang aku punya banyak saat ini. Aku tahu kamu melakukan ini demi menyelamatkan anak istrimu. Jadi aku nggak akan mempersulitmu. Kenapa kamu malah baik padaku? Karena orang tuaku juga meninggal akibat kecelakaan. Anggap saja aku sedang menebus penyesalan masa laluku. Sial, kenapa sejak aku ambil alih? Perusahaan malah rugi terus, apa yang salah? Qianming, kenapa kartumu nggak bisa dipakai? Kamu bikin aku malu setengah mati di mall tadi. Tahu uang saja kerjamu, kalau mau duit. Cari sendiri sana, jangan cuma bisa minta. Brengsek, aku sudah kasih semuanya untukmu. Tapi cuma karena uang kamu berani memukulku. Urusan kita belum selesai. Kalau kamu nggak kasih uang, bakal kubongkar. Semua rahasia busukmu ke publik. Berani buka mulut sedikit saja. Bakal kuhabisi kau saat ini juga. Wah, tahu bakal ada drama seru begini. Mending aku bawa camilan tadi. Hah. Lin Fen, kamu ternyata masih hidup. Maaf ya kalau bikin kecewa, aku masih berencana hidup sampai 100 tahun lagi. Lin Fen, kita sudah berakhir, kenapa kamu masih terus mengejarku? Mata kamu katarak ya? Coba lihat situasi dulu. Jangan ganggu aku mau bicara bisnis sama bos Qian. Aku juga mau dengar apa yang mau kamu bicarakan. Sekretaris Li, tolong usir wanita berisik ini keluar. Lepaskan aku, kalian semua pasti akan menyesal. Ada apa? Kamu datang ke sini mau balas dendam padaku. Salah besar, aku ke sini justru membawa kabar gembira. Aku tahu perusahaanmu hampir bangkrut. Jadi aku datang untuk membelinya. Cuma modal kamu. Baru punya beberapa pabrik saja sudah berani sombong. Kamu pikir kamu siapa? Tunggu, peluru ini. Ini kan dari pembunuh yang kusewa, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Aku nggak punya kewajiban untuk memberitahumu. Yang perlu kamu tahu, kalau kamu nggak tanda tangan sekarang, nyawamu bisa melayang kapan saja. Ini ada 2 miliar, tawaran yang sangat menguntungkan, bukan? Aku benar-benar nggak habis pikir. Nggak ada kewajiban buat gue jelasin itu ke lo. Satu hal yang perlu lo tahu. Kalau hari ini lo gak tanda tangan kontraknya, gue bisa habisin nyawa lo kapan saja. Nih, ada 20 miliar. Tawaran yang sangat menguntungkan, kan? Gue gak paham. Lo jelas-jelas bisa langsung bunuh gue. Tapi kenapa lo malah repot-repot beli perusahaan gue? Sabar, sebentar lagi lo juga bakal tahu alasannya. Sial, semuanya palsu. Lin Fen, beraninya lo mempermainkan gue. Benar-benar membosankan.
Kalau lo mau kerja sama, lo gak cuma bisa balas dendam. Tapi lo juga bakal jadi penguasa di hari kiamat nanti. Lo. Makhluk macam apa sebenarnya? Cuma manusia biasa. Tapi punya dendam yang begitu besar di dalam dirinya. Menarik juga. Gue adalah iblis yang lahir dari alam semesta. Gue hidup dari rasa benci manusia. Semakin dalam dendam lo, semakin kuat pula kekuatan gue. Meskipun wujud gue belum sempurna. Selama lo mau mengabdi pada gue, apapun keinginan lo bakal gue kabulin. Gue mau Lin Fen menderita lebih dari sekadar mati. Gila, ternyata begini rasanya punya kekuatan besar. Gue rasa sekarang cuma pakai satu jari pun. Gue bisa hancurin Lin Fen sampai lumat. Mereka semua ini dulunya manusia di planet lo. Setelah rasa bencinya gue serap, mereka berubah jadi prajurit iblis. Mulai sekarang, mereka semua ada di bawah perintah lo. Tugas lo adalah terus kumpulin rasa benci manusia. Ciptain lebih banyak prajurit iblis. Sampai akhirnya seluruh orang di planet ini tunduk pada gue. Dan saat itu tiba, lo bakal jadi penguasa planet ini. Soal Lin Fen, biar anak buah gue yang urus. Siap, laksanakan. Qianming hampir saja ngebunuh gue. Tapi gue cuma ngambil perusahaannya doang. Kayaknya gue emang terlalu baik hati, ya. Sisa uang tinggal 10 miliar. Padahal gue belum tahu kiamat macam apa yang bakal datang nanti. Tapi berkat mal milik Qianming, sekarang gue gak perlu pusing lagi soal stok kebutuhan pokok. Uang 100 juta tiap hari dari Nightwalkers bisa gue pakai buat beli alat konstruksi dan berbagai senjata. Sedangkan buat barang-barang di toko sistem, gue bakal borong semuanya 2 hari lagi. Kemarin teman-teman dari planet lain mampir main. Dan gue langsung tawarin tabung udara punya lo ke mereka. Nah, ini semua daftar pesanan mereka. Gila, ada 5 pesanan yang totalnya mencapai 50 miliar. Gue punya pesanan yang jauh lebih gede lagi nih. Kira-kira Bos Lin berani ambil gak? Buset, pesanan 100 miliar. Ambillah, jelas harus diambil. Nama Bos Lin sekarang udah terkenal banget di Santero Jagat Raya. Kalian emang paling bisa diandelin, makasih ya. Tapi lo harus janji sama kita. Jangan sampai lo lupain kesepakatan kita. Tenang aja, gue bakal segera akuisisi perusahaan besar. Dengan adanya pabrik milik Qianming, kapasitas produksi gue naik drastis sampai 100 kali lipat. Gue harus kumpulin duit sebanyak mungkin sebelum kiamat tiba. Kalau mau macam-macam, hadapi dulu orang tua ini. Mau apa kalian datang ke toko keluarga Lin? Mau balas dendam atau emang udah bosan hidup? Bos Lin sudah menyelamatkan anak istri saya. Jadi saya kesini cuma mau berterima kasih. Trik murahan kayak gitu mungkin bisa nipu orang lain. Tapi gak bakal mempan buat gue. Pergi sekarang, atau jangan salahkan kalau gue bertindak kasar. Lagi pula nyawa orang tua kayak gue ini udah gak berharga. Gue gak takut kalau harus mati demi melawan kalian. Nak, cepat menjauh dari sana. Dia itu pembunuh bayaran kelas kakap. Bos Lin, tolong saya. Tenang aja, kek. Dia ini orang kita kok. Sejak kapan bocah ini jadi sehebat itu? Ya sudahlah, urusan anak muda zaman sekarang. Emang udah gak bisa gue campuri lagi. Peringatan, sistem mendeteksi ada pelanggan yang datang. Orang ini kelihatan mencurigakan. Jangan mendekat dulu. Bos Lin. Nama lo udah sering gue dengar. Gue mau nawarin bisnis nih. Oh, selamat datang, mau beli apa? Buset, makhluk apaan itu? Gue kesini cuma mau nyawa lo. Ternyata benar, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Jadi terkenal emang gak selamanya enak. Biar saya yang urus ini, bos. Semuanya. Serang. Dasar sekumpulan sampah. Akhirnya gue sendiri yang harus turun tangan. Dong Rui. Bos, cepat lari. Jangan pedulikan saya. Tenang saja. Aku akan segera mengirimnya menyusulmu ke alam baka. Hentikan. Lepaskan dia sekarang juga. Kekuatan fisik musuh telah mencapai level 30. Disarankan bagi Tuan untuk membeli Power Hammer untuk melawannya. Pembelian dikonfirmasi. Sekali lagi gue peringatin. Lepasin dia sekarang juga. Gila, gimana bisa lo punya kekuatan sebesar ini? Tamu gak sopan kayak lo gak bakal diterima di sini. Gue ini utusan langsung dari Raja Iblis. Beliau gak bakal tinggal diam setelah apa yang lo lakuin. Halah, Raja Iblis apaan? Kalau gitu, gue ini malaikat maut lo. Ternyata sosok iblis itu beneran ada. Dan kekuatannya bener-bener di luar nalar. Anjir, ini seriusan. Apa gue bener-bener udah jadi incaran mereka? Bos, maafin gue. Gue terlalu lemah buat ngelawan mereka. Bukan salah lo, tapi omongan si brengsek tadi bikin gue sadar sesuatu. Selama ini gue cuma fokus buat ngadepin kiamat.
Sampai lupa kalau dari balik pintu ini bisa muncul bahaya kapan aja. Kayaknya udah saatnya gue mulai ngelatih pasukan. Sebenarnya dari mana dia dapat kekuatan itu? Bahkan Kapten Iblis pun gak sanggup melawan dia. Tapi sayang, dia gak bakal bisa menang lawan gue. Tuan, tolong ampuni kami. Kami cuma orang tua, yang sakit-sakitan dan gak berdaya. Tolong biarkan kami pergi. Tenang aja, gue gak bakal bunuh kalian kok. Gue cuma mau bantu kalian ngelupain rasa sakit ini selamanya. Semakin banyak dendam yang gue kumpulin buat Raja Iblis, kekuatan gue bakal makin gak tertandingi. Lin Fen, tunggu aja pembalasan gue. Gue sendiri yang bakal habisin nyawa lo. Level 35. Kekuatan ini bener-bener kayak monster. Gue nggak boleh kuat sendirian. Sistem, kasih gue 50 botol cairan penguat sekarang. Ini cairan penguat tubuh. Lo bagiin ke semua saudara-saudara kita. Bos, lo baik banget sama kita. Mulai sekarang, hidup dan mati kita cuma buat lo. Kalian itu ujung tombak tim ini. Jadi gue harus pastiin kalian dapat yang terbaik. Karena aset Tuan sudah menembus 10 miliar. Sistem memberikan bonus skill pertahanan mental. Sekarang fisik dan mental gue udah naik drastis secara keseluruhan. Jujur, gue malah jadi makin gak sabar nunggu kiamat datang. Gila, pukulan kakek itu makin sakit aja. Setelah dia minum cairan penguat, gue harus lebih hati-hati. Jangan sampai mati konyol di tangan dia sebelum kiamat dimulai. Jadi lo yang namanya Lin Fen. Anjir, kaget gue. Maaf ya, toko gue udah tutup hari ini. Mending lo balik lagi besok. Tikus kecil, serahin gerbang portal itu ke gue sekarang juga. Sebulan yang lalu, di Istana Ratu yang megah, tiba-tiba muncul sebuah pusaran misterius yang mulai menghisap rakyatnya. Ratu, cepat lari. Tolong selamatkan kami. Jangan biarkan kami semua tersedot ke dalam. Bertahanlah. Semuanya hilang. Semuanya pergi. Gue nggak bisa nyelamatin siapapun. Lo udah lakuin yang terbaik, Ratu. Sebulan kemudian, si hantu bermata satu akhirnya dapat petunjuk penting. Dia segera melapor untuk mendapatkan imbalan. Ratu, saya sudah menemukan keberadaan yang lainnya. Cepat katakan. Mereka semua terlempar ke planet 44 yang sangat jauh. Dengan kekuatan kita sekarang, mustahil buat ke sana. Apa benar-benar nggak ada cara lain? Di planet 888 ada orang bernama Lin Fen. Dia punya gerbang portal yang bisa menghubungkan berbagai planet. Kenapa gue harus percaya sama lo? Karena cuma gue satu-satunya harapan lo. Demi membawa pulang rakyatnya, Sang Ratu akhirnya memutuskan buat nemuin Lin Fen. Serahin gerbang portal itu ke gue. Pintunya di sana, silakan pergi dan jangan balik lagi. Lo, kok bisa? Kenapa kekuatan pengendali? Pikiran gue nggak mempan sama sekali. Tikus. Pokoknya hari ini lo harus serahin portal itu. Kemarin ada yang ngincer gue, sekarang malah ngincer portal. Maruk banget sih. Sayangnya, portal ini udah nyatu sama toko gue. Gak bakal ada yang bisa bawa pergi. Kalau gitu, gue bakal bunuh lo dulu baru ambil portalnya. Peringatan, kekuatan Ratu Lembah Hantu mencapai level 50. Segera lari dan selamatkan nyawa Anda. Gue juga tahu. Tapi masalahnya sekarang gue mau lari kemana? Wah, kebetulan banget nih, udah lama gue gak makan enak. Mbak, tolong jangan makan gue. Gue udah sebulan gak mandi. Rasanya pasti gak enak. Tunggu, apa yang terjadi? Kenapa kekuatan gue seolah-olah malah kesedot begini? Kau. Kekuatanku tersedot habis, cepat lepaskan. Gila, kekuatannya luar biasa banget. Kalau aku bilang ini nggak sengaja, kamu percaya nggak? Sistem sialan, cepat cek ada error apa ini. Analisis gagal, tubuh inang punya struktur yang unik. Waktunya bernostalgia udah beneran habis. Coba jelasin dulu, sebenarnya apa yang terjadi. Oh alah, jadi gitu. Sistem, apa portal ini bisa ikut pindah sama aku ke planet lain? Saran, mending beli lingkaran sihir teleportasi aja. 10 miliar. Itu kan semua tabunganku. Udahlah, emang gak seharusnya aku berharap sama manusia tikus kayak dia. Karena aku udah gak sengaja nyedot kekuatanmu. Aku bakal tanggung jawab buat balikin para monster ini ke rumahnya. Lingkaran sihir ini fungsinya sama kayak portal. Pasti bisa bantu mereka pulang. Dia beneran mau bantuin aku, tapi tunggu dulu. Manusia itu licik, aku gak boleh kena tipu.
tikus-tikus di planet ini belakangan. Udah nyiptain senjata baru lagi. Kayaknya kedepannya bakal makin susah buat deketin mereka. Apa kita nggak bakal bisa ketemu ratu lagi? Maaf ya, aku telat. Ini aku nggak lagi mimpi, kan? Kok bisa ratu sampai ada di sini? Ratu adalah satu-satunya harapan kita. Tapi kalau dia juga ikut terjebak, habislah dunia kita. Pasti si brengsek itu yang bawa ratu kesini secara paksa. Lepasin ratu, Wai, tenang dulu. Aku kesini buat ratu, kami datang buat nyelamatin Anda. Jangan nyerang dulu. Ratu, cepetan ngomong dong. Kamu kan punya kekuatanku. Ngapain takut? Harusnya tadi aku minta jimat sakti dulu sama kakek. Mereka ini benar-benar susah dihadapi. Kok hawa keberadaan ratu ada di dia? Fix, ratu pasti udah kalah di tangan orang ini. Tuan, senjatanya sudah hampir siap. Bagus. Sebulan sejak para monster itu menyerang, kita udah kehilangan puluhan ribu nyawa. Cuma buat bikin mereka mundur sedikit. Kedepannya, aku nggak mau lagi ngelihat kalian bertaruh nyawa. 2 hari lagi, kita bakal coba ajak mereka negosiasi. Kamu terlalu naif. Raja hantu udah ada di depan mata. Kalau nggak gerak sekarang, siap-siap aja kita semua bakal dibantai. Sialan, mereka benar-benar niat mau jajah planet kita. Biar mati bareng pun, aku bakal tetap lawan makhluk-makhluk itu. Ingat, siapa yang nyerang duluan, dia yang menang. Aku kesini cuma mau bantu kalian pulang. Soal kekuatan di tubuhku ini. Why? Bisa dengerin penjelasanku dulu nggak? Ratu, tikus-tikus di planet ini udah bunuh banyak banget teman kita. Masa kita pergi gitu aja? Benar, apalagi sekarang kita punya kekuatan ratu. Kali ini kita pasti bisa habisin semua tikus itu. Gimana kalau aku pulang dulu aja? Nanti kalau udah dapat keputusan baru kabarin lagi. Ternyata orang itu nggak bohong, Raja Hantu beneran muncul. Salah paham, aku bukan. Bener banget, dia ini Raja Hantu baru kami. Dia datang ke sini khusus buat balas dendam atas kematian teman-teman kami. Oke, hari ini kita selesaikan semuanya. Ayo maju semua. Dengerin semuanya, meski bangsa kita selama ratusan tahun nggak pernah cari gara-gara sama orang lain. Tapi bukan berarti kita ini sampah yang bisa diinjek-injek gitu aja. Hari ini, kita harus balas perbuatan mereka. Aduh mbak, diam dulu napa. Aku kesini mau bantuin, bukan mau setor nyawa. Lagian mereka udah nganggep kamu itu Raja Hantu. Mau nggak mau, kamu harus tetap maju bertarung. Niat baik malah berujung apes gini. Meriam putih. Waduh, kabur. Kamu malah nyelamatin aku. Lumpuhkan rajanya dulu, mati kau. Kok bisa kayak gini? Untung gak keterusan, darahnya warna merah. Dia bukan monster. Darah monster itu warnanya hitam. Darahmu jelas-jelas merah. Persis kayak manusia, tapi kenapa? Kamu punya kekuatan Raja Hantu. Serangan segampang itu aja gak bisa dihindarin. Benar-benar bikin malu aku aja. Masih mau pakai kekuatanku buat nyumbat luka. Tikus-tikus bau itu berani banget nyerang duluan. Semuanya serbu, habisi mereka. Ini, kekuatannya malah lebih ngeri dari aku yang dulu. Kekuatannya benar-benar berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Sekarang kalian pasti sudah percaya kalau aku tidak punya niat jahat, kan? Kalau kita terus bertarung, kita hanya akan hancur bersama. Tidak akan ada yang menang. Lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing dan mencari kenyamanan di sana. Bagaimana menurut kalian, benda ini, apa benar-benar bisa membawa kami pulang? Tentu saja. Tapi ingat ya, ada syaratnya. Arai buatanku ini tidak gratis. Untuk memulangkan satu entitas misterius, biayanya 100 juta mata uang manusia. 100 juta? Itu kan cuma 1 juta koin bangsawan kita. Murah banget. Aku mau beli, aku ikut. Ayo, jangan berebut, antre yang rapi. Selamat, transaksi berhasil. Saldo masuk 100 miliar. Luar biasa. Akhirnya kita tidak perlu berperang lagi. Terima kasih banyak, anak muda. Kau benar-benar pahlawan besar bagi planet 44 kami. Pahlawan, terimalah sedikit tanda terima kasih dari kami ini. Kalianlah pahlawan yang sebenarnya bagiku karena sudah memberiku uang. Selamat, saldo Tuan bertambah lagi. Total aset saat ini mencapai 200 miliar. Lalu mana hadiahnya? Aku sudah menghasilkan 200 miliar. Seharusnya kau memberiku paket hadiah yang besar, kan? Sistem pelit, nanti akan kuhitung perhitungan denganmu. Utangmu juga sudah lunas. Ayo, sekarang giliranmu aku antar pulang. Tapi aku tidak punya uang. Tenang saja, khusus untukmu, aku tidak akan memungut biaya. Orang yang sangat gila uang seperti dia, ternyata bisa memberiku pengecualian.
Jangan-jangan, dia menyukaiku. Baiklah, mulai sekarang aku akan berbaik hati. Dan lebih memperhatikannya. Ratu, akhirnya Anda kembali. Kami sangat mengkhawatirkan Anda. Syukurlah Anda selamat. Dunia misterius ini berhasil diselamatkan oleh Ratu. Hidup Ratu, hidup Ratu. Hidup Ratu, hidup Ratu, hidup Ratu. Kali ini semua berkat bantuan Lin Fen. Aku umumkan, mulai sekarang dia adalah tamu kehormatan di dunia kita. Perkataannya sama dengan perintahku sendiri. Terima kasih atas sanjungannya. Lagi pula, planetmu sebentar lagi akan menghadapi kiamat. Bagaimana kalau kau ikut denganku saja? Di dunia misterius ini, selama ada aku, tidak akan ada yang berani menyentuhmu. Justru sekarang aku yang tidak berani bergerak. Karena kau diam saja, aku anggap kau setuju ya. Maaf, di rumah masih ada kakek tua yang sulit bergerak. Dan butuh perawatanku. Aku harus pergi sekarang. Disukai oleh Ratu adalah keberuntungan besar bagimu. Jangan sampai kau menyesal karena menolak kebaikannya. Sudah kubilang dia punya wajah yang tampan. Tipe kesukaan Ratu kita. Dunia lembah hantu ini sudah ratusan tahun. Tidak pernah kedatangan manusia. Aku ingin meminta satu lengannya pada Ratu untuk kumakan. Harusnya aku mendengarkan nasihat kakek. Untuk menjauh dari wanita. Terutama, wanita cantik yang mematikan. Tenang saja, aku pasti akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Peringatan, kiamat di planet 888 datang lebih awal. Harap Tuan segera bersiap. Cepat pergi. Bagaimana bisa kiamatnya datang lebih cepat? Apa kiamat di planet kita disebabkan oleh makhluk-makhluk hitam ini? Bukankah sebelumnya kau bilang kiamatnya baru akan datang? 1 bulan lagi. Waktunya masih tersisa setengah bulan lagi, kan? Cepat selamatkan orang-orang. Bagaimana ini? Monster-monster ini sama sekali tidak bisa mati. Sini kalian kalau berani menghadapi tuan muda ini. Kalau cuma 1 atau 2 sih masih mudah. Tapi kalau segerombolan begini, repot juga. Untungnya aku masih punya kekuatan Raja Hantu. Sial, kekuatannya tiba-tiba menghilang. Bisa tidak sih beritahu dulu sebelum habis? Terpaksa aku harus bertaruh nyawa dengan kalian. Bos, kami datang membantu. Gangguan pada sistem akhirnya telah diperbaiki. Sistem sialan, akhirnya kau aktif lagi di saat yang tepat. Cepat, tingkatkan kekuatan fisikku sekarang juga. Memproses peningkatan kekuatan fisik Tuan hingga level 50. Kekuatanmu kini sudah setara dengan Raja Hantu. Ini masih belum cukup, gunakan semua poin hadiahku. Dan tukarkan semuanya untuk memperkuat fisikku lagi. Maaf Tuan, batas maksimal penguatan sistem hanya sampai level 50. Selebihnya, Tuan harus berusaha sendiri untuk melampaui batas kemampuan fisik Anda. Sialan, kau benar-benar ingin mengerjaiku ya? Terdeteksi total aset Tuan telah menembus angka 100 miliar. Tuan mendapatkan hadiah tambahan, yaitu skill Star Mirror. Skill ini dapat menyelamatkan nyawa Tuan di situasi yang paling genting sekalipun. Bos, Anda baik-baik saja. Untung saja bos memberikan cairan penguat itu pada kami sebelumnya. Tenang, nanti akan kuberikan lagi. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Ngomong-ngomong, di mana kakekku? Pasukan iblis itu datang secara tiba-tiba. Sebelum kami sempat menyadari apa yang terjadi. Kakekmu sudah dibawa pergi. Siapa bajingan yang berani melakukannya? Pelakunya adalah Qian Ming. Apa? Maksudmu orang yang menculik kakek adalah Qian Ming? Benar, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Qian Ming memimpin sekelompok prajurit iblis untuk membawa paksa kakekmu. Yang aneh, para iblis itu benar-benar tunduk dan mematuhi semua perintahnya. Cepat habiskan minuman ini. Lalu ikut aku menyelamatkan kakek. Bos, sebaiknya kalian pergi duluan, biar aku yang menyelamatkannya. Tidak perlu menolong wanita yang tidak tahu terima kasih seperti dia. Maafkan aku atas semua kesalahanku yang dulu. Aku sadar aku salah, tolong selamatkan aku. Aku tahu kau sedang mencari Qian Ming.
Dia bersembunyi di tempat yang tidak akan pernah bisa kalian temukan. Kalau kau menyelamatkanku, aku akan memberitahu lokasinya. Katakan semua yang kau tahu tentang Qianming. Kalau berani berbohong, aku akan membuatmu memohon untuk mati. Tepat di hari kau mengambil alih grup Qianxi. Qianming membelot ke pihak iblis demi mendapatkan kekuatan. Sekarang dia sangat kuat dan bahkan bisa mengendalikan pasukan iblis. Lalu, di mana dia sekarang? Dia ada di dalam gedung itu. Aku melihat sendiri kakekmu dibawa ke sana. Awalnya aku berniat memberitahumu. Tapi bajingan itu malah mengirim pasukan iblis untuk menghabisiku. Mana mungkin kau punya niat baik seperti itu? Atas dasar apa aku harus mempercayaimu? Qianming itu benar-benar brengsek. Begitu dia mendapatkan kekuatan, dia langsung mencampakkanku. Aku tidak terima. Tapi karena aku terlalu lemah, aku ingin mengajakmu bekerja sama untuk menghancurkannya. Ling Fen? Oh Ling Fen. Kau masih saja sebodoh dulu. UCC, lihat aku. Apa yang kau lakukan pada bos? Maafkan aku, tolong selamatkan aku. Aku tahu kau ingin. Tolong selamatkan aku. Ini adalah gas beracun dari iblis. Cukup terkena sedikit saja. Seluruh tubuhmu akan membusuk sampai kau mati. Wanita gila, aku tidak pernah berbuat salah padamu. Ini semua salahmu karena tidak mau membantu keluargaku melunasi hutang. Ayahku terpaksa bunuh diri karena itu. Dan ini adalah hutang nyawa yang harus kau bayar. Nyawa tuan rumah sedang terancam. Mengaktifkan skill Starless Mirror secara otomatis. Bagaimana mungkin? Kenapa kau belum mati? Hanya dengan kemampuan recehmu. Kau tidak akan bisa membunuhku. HMPH, jangan senang dulu. Ternyata kau memang satu komplotan dengan Qianming. Hahaha, akhirnya aku, Qianming, berhasil mencapai puncak. Siapa di sana? Keluar. Aku cuma lewat, aku tidak melihat apa-apa. Bukannya kau mau menyebarkan rahasiaku kemana-mana. Sudah puas bicaranya. Tidak, aku bersumpah. Aku tidak akan membocorkan satu kata pun tentang urusanmu. Kenapa aku harus percaya? Hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia dengan aman. Aku bersedia menjadi bawahanmu. Aku bisa membantumu melakukan hal-hal yang sulit kau lakukan sendiri. Coba katakan, bantuan apa yang bisa kau berikan? Bukankah iblis membutuhkan energi kebencian? Rumah sakit adalah tempat dengan kebencian paling melimpah. Aku akan membantumu mengumpulkan orang-orang di sana. Supaya kau bisa memanen energi mereka dengan mudah. Harusnya kau patuh dari dulu. Tenang saja, selama kau setia mengikutiku. Aku jamin hidupmu akan makmur. Sejak kau menipu perusahaan Qianming, dia sangat menaruh dendam padamu. Jika aku membantunya melenyapkanmu, aku akan mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar. Membunuh kami, bermimpilah. Kalian tidak perlu turun tangan, biar aku sendiri yang membereskannya. Sudah di ujung tanduk masih saja mau pamer. Bagaimana mungkin? Ini kan 10 prajurit iblis. Sekarang giliranmu. Kenapa kau bisa sekuat ini? Aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Mau pakai trik yang sama lagi? Kau pikir aku bodoh? Yorui, kalian di mana? Kenapa tidak ada orang? Apa terjadi sesuatu? Qianming, cepat lepaskan kakekku. Tenang saja, hari ini aku akan mengirim kalian berdua ke akhirat bersama-sama. Serang. Apa yang ingin kau lakukan? Dendam ini hanya antara kita berdua. Jangan libatkan orang lain. Dia bisa membelah diri. HMPH, bawa dia ke sini. Beraninya kau membantu iblis menyiksa bangsamu sendiri. Dasar bajingan. Lalu kenapa? Di dunia seperti ini, hanya yang kuatlah yang berkuasa. Sebentar lagi kau akan sadar.
Apa akibatnya jika berani menghalangi jalanku? Kakek. Xiao Fan, akhirnya kau datang juga. Tianming, aku yang sudah menipu perusahaanmu. Jadi lakukan saja apapun padaku. Asalkan kau lepaskan kakekku. Bagaimana kalau aku menolaknya? Xiao Fan, lepaskan aku. Dulu kau membuatku kehilangan segalanya. Dan hari ini, aku akan membalasnya berkali-kali lipat. Pada kalian berdua. Berani kau menyentuhnya lagi. Akan kupastikan kau mati mengenaskan. Lihatlah. Kebencian yang mendalam mulai meluap. Tingkat kegelapannya terus meningkat pesat hingga mencapai 75%. Tianian, akan kubuat kau memohon untuk mati. Tiba-tiba saja bos pingsan. Dan tidak bisa dibangunkan sama sekali. Ini benar-benar aneh sekali. Kakek, bangunlah. Jangan menakutiku seperti ini, kek. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Gawat, sepertinya bos benar-benar terkena sihir jahat. Untunglah aku datang tepat waktu. Begitu kekuatanku pulih. Dan aku merasakan bahaya yang mengancammu. Aku langsung bergegas kemari. Apa yang mau kau lakukan? Kau ingin dia selamat, kan? Kalau begitu, diamlah. Lin Fan, jangan tertipu. Semua ini hanya ilusi. Arg. Kepalaku. Rasanya seperti mau pecah. Jangan bicara dulu, tenanglah sebentar. Kau terjebak dalam ilusi iblis. Yang memproyeksikan ketakutan terdalam di hatimu. Ini adalah trik licik yang biasa digunakan iblis. Untuk mengumpulkan kebencian dan membuatmu jatuh ke kegelapan. Syukurlah, ternyata itu semua cuma bohong. Jangan senang dulu. Masih ada sisa energi hitam di jantungmu. Yang tidak bisa kuhilangkan bagaimanapun caranya. Tidak apa-apa, terima kasih sudah mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku. Aku berhutang budi padamu kali ini. Jantungku. Sialan. Semuanya, tetap fokus. Jangan biarkan ilusi ini menguasai pikiran kalian. Kuberitahukan pada kalian, Sang Raja Iblis telah bangkit. Setelah aku menyelamatkan kakek, akan kucincang iblis sialan itu sampai habis. Bos, kami akan ikut bertarung bersamamu. Hanya kalian berdua, jangan naif. Aku pasti akan menemukan caranya. Selamat, kau berhasil melampaui batas di dalam ilusi. Kekuatan fisikmu kini meningkat drastis hingga level 60. Ternyata aku memang orang terpilih. Lalu, berapa tingkat kekuatan iblis itu? Lebih dari 100. Gila, ini sih namanya curang, kekuatannya terlalu berlebihan. Tempat ini tidak aman, aku harus segera menemukan kakek. Disinilah tempat dengan energi hitam paling pekat. Jika orang yang kau cari benar-benar bersekutu dengan iblis, maka dia pasti ada di dalam sana. Ayo, masuk. Akhirnya kalian datang juga. Tuan muda sudah sangat lama menantikan kehadiran kalian. Jangan banyak bicara, cepat lepaskan kakekku. Atau kau akan menanggung akibatnya. Tuan muda sudah memerintahkanku untuk menyambut kalian dengan pasukan iblis baru, yang akan menghibur kalian sampai puas. Kalian semua benar-benar mengganggu seperti lalat. Aku tidak bisa membuang waktu lagi dengan mereka. Sistem, carikan aku senjata untuk menghabisi mereka semua. Black Hole Portable, harganya 10 miliar. Baiklah, konfirmasi pembelian. Enyah kalian dari hadapanku. Senjata apa itu? Gawat. Aku harus segera melapor pada Tuan Muda. Mau lari dan melapor, jangan harap. Ternyata kau lebih cepat dari dugaanku. Sepertinya aku sudah meremehkanmu. Sial, benda apa ini? Kenapa tidak bisa ditarik? Percuma saja. Ini adalah penjara khusus. Buatanku sendiri. Kecuali aku mati.
Orang di dalamnya tidak akan pernah bisa keluar. Kakek, bertahanlah sebentar lagi. Aku akan segera menyelamatkan kalian. Katakan, apa yang kau inginkan agar kau mau melepaskan mereka? Sebenarnya, aku harus berterima kasih padamu. Tanpamu, aku tidak akan pernah bertemu dengan sang iblis. Apalagi memiliki kekuatan luar biasa seperti sekarang. Kau juga punya kekuatan, kan? Pasti kau tahu betapa nikmatnya menjadi sosok yang kuat. Berapa banyak lagi nyawa yang harus kau korbankan sebelum kau berhenti? Akulah sang penguasa kegelapan. Dendam ini sudah dimulai sejak hari di mana kau merebut perusahaanku. Aku pasti sudah jadi abu terpanggang api. Bukannya ini semua gara-gara perbuatanmu sendiri. Kau yang lebih dulu mengirim pembunuh untuk menghabisiku. Jadi, anggap saja sekarang kita sudah impas. Kalau begitu, aku akan berbaik hati memberi kalian satu kesempatan. Tuan Iblis sudah berjanji padaku, bahwa setelah semua orang berubah menjadi prajurit iblis, aku akan diangkat menjadi penguasa planet ini. Asalkan kalian mau bergabung. Aku bisa membagikan beberapa negara untuk kalian kuasai. Orang sepertimu, yang cuma bisa menghisap kekuatan orang lain. Dasar parasit menjijikan. Masih berani bermimpi jadi tetanggaku. Lin Fen, apa kau cuma bisa bersembunyi di balik punggung wanita? Dan bersikap seperti pengecut. Cari mati, ini urusan pribadiku dengan Qian Ming. Jadi jangan ada satupun dari kalian yang ikut campur. Ternyata kau punya kemampuan juga, ya? Kalau takut, mendingan menyerah sekarang juga. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya mereka berdua terjebak dalam dunia ilusi. Bocah tengik, yang baru saja kau bunuh itu adalah bawahan iblis. Begitu iblis itu datang kemari, kita semua bakal mati gara-gara ulahmu. Baguslah kalau dia datang sendiri. Jadi aku tidak perlu repot-repot mencarinya untuk balas dendam. Berlututlah di hadapanku. Seandainya dulu kau yang membunuhku. Kalau saja kau tidak tiba-tiba memunculkan gerbang sialan itu. Iblis itu tidak akan pernah bisa sampai ke sini. Semua kekacauan ini adalah kesalahanmu. Aku sudah bertemu dengan Tuan Iblis. Asalkan kita menyerah dengan patuh. Dia berjanji akan mengampuni nyawa kita. Sekarang, cepat temui Tuan Iblis. Dan katakan kalau kau ingin menyerah. Cukup aku sendiri saja. Pak Tua, apa kau sudah tidak mengenalku lagi? Dasar tidak tahu diuntung, beraninya kau berkhianat. Bagaimana? Bagaimana bisa kau menyadarinya? Kakekmu itu sangat berbeda dengan pengkhianat sepertimu. Dia adalah sosok yang tangguh. Bahkan jika harus mati, dia tidak akan pernah sudi untuk menyerah. Trik murahan seperti ini tidak akan mempan. Selamat tinggal. Apalagi sekarang. Aku akui kau memang kuat. Tapi sayangnya, kau tidak akan pernah bisa membunuhku. Ternyata dia punya tubuh abadi. Bahkan Raja Hantu pun tidak berdaya melawan hawa hitam ini. Lalu apa yang harus kulakukan? Sekarang kau baru merasa takut, kan? Kalau kau mau berlutut dan memohon ampun, mungkin aku akan memberimu kematian yang tidak menyakitkan. Berisik sekali, masih siang begini. Jangan malah bermimpi di siang bolong. Sistem sialan. Apa tidak ada cara lain untuk mengalahkannya? Terdeteksi kekuatan fisik Yan Ming saat ini berada di level 60. Dalam level yang setara. Hawa hitam di tubuh Tuan akan menghambat pertarungan. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan melenyapkan hawa hitam itu. Cuma segini kemampuanmu, padahal aku belum mengeluarkan seluruh kekuatanku. Sudah kubilang, orang sepertimu tidak akan pernah bisa menghabisiku. Kalau tidak bisa membunuhmu, aku akan menghajarmu sampai kau memohon ampun. Membosankan sekali. Aku sudah bosan bermain, sekarang matilah.
Mati kau. Lin Fen. Tidak peduli seberapa kuat lawanmu. Kau harus tetap bertahan sampai akhir. Kalau sampai kau kalah, aku akan langsung menyusul ayahmu ke alam baka. Kita tidak bisa cuma dia menonton saja. Qianming sekarang punya tubuh abadi. Kalau terus begini, nyawa bos bisa terancam. Kalian hanya akan menjadi beban kalau nekat ke sana. Lin Fen, kau harus kembali dalam keadaan hidup. Kalau tidak, aku akan menyeretmu ke dunia gaib untuk jadi budak. Aku percaya padanya. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Itu cuma sisa-sisa kekuatan terakhirmu saja. Kita lihat saja, sampai kapan kau bisa bertahan. Tidak mungkin, aku punya kekuatan dari Tuan Iblis. Aku tidak mungkin kalah. Sial, dia tidak bisa lagi pulih dengan bantuan prajurit iblis. Apa tidak ada cara lain lagi? Kami sudah berhasil menyelamatkan kakekmu. Baguslah kalau begitu. Sebenarnya, selama ini, setiap kali aku membunuh seseorang, hatiku selalu merasa sangat tersiksa. Cui, jangan berlagak sok suci di depanku. Terserah kau mau percaya atau tidak, tapi aku harus memberitahumu bahwa kelemahan iblis itu adalah sialan, siapa yang melakukan ini? Kek, syukurlah kakek tidak apa-apa. Bocah nakal, kenapa baru datang sekarang? Tulang-tulang tuaku ini. Rasanya hampir saja remuk berantakan. Aku lihat tinjumu masih sekeras besi. Gak kelihatan seperti orang yang mau tumbang. Hahaha, aku merindukan serigala abu-abu ini. Beruntung sekali. Iblis, akhirnya kau berani menampakkan diri juga. Jadi kau iblisnya, kebetulan sekali kau datang sekarang. Kalau hari ini aku tidak menendangmu keluar dari planet 888. Namaku bukan Lin lagi. Menarik, kau baru sedikit memahami teknik rahasiaku. Kakek. Iblis itu sudah merasuki tubuhnya. Bertindak gegabah hanya akan melukai kakekmu. Lin Fen, aku bisa memberimu kekuatan yang setara denganku. Saat itu tiba, bukan cuma planet 888, bahkan seluruh alam semesta, bisa kita kuasai bersama. Bergabunglah denganku. Cepat keluar dari tubuh kakekku. Dan hadapi aku 1 lawan 1. Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Ugh. Hentikan. Bos, apapun pilihan yang kau ambil, kami akan selalu mendukungmu. Apa masih perlu dipilih? Tentu saja tolak, Lin Fen. Kau tidak benar-benar berniat memihak. Iblis itu, kan? Aku peringatkannya. Kalau kau berani memilih iblis, aku yang akan membunuhmu duluan. Manusia rendahan sepertimu berani melawanku. Laubai, iblis itu ada di dalam tubuhku. Waktunya sudah habis, cepat. Jangan, kakek, aku tidak sanggup melakukannya. Terbuat dari apa pisau kepala kucing ini? Sampai-sampai bisa melukaiku. Kalian lihat saja nanti. Kakek, bangunlah. Darahnya banyak sekali. Aku takut. Tidak, pasti masih ada jalan. Sistem, berikan aku obat. Keluarkan semuanya, cepat.
Vivian, bagaimana keadaanmu? Dia sudah melewati masa kritis. Bahkan, energi kehidupannya sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Anak baik, aku sudah tidak apa-apa. Iblis itu akan membawa lebih banyak petaka. Planet 888 kalian sepertinya sudah tidak punya harapan lagi. Lebih baik ikut aku ke dunia misterius saja. Ini adalah tempat tinggalku selama 70 tahun. Meskipun hancur, aku akan tetap di sini. Jangan pesimis dulu. Mungkin masih ada titik terang dalam masalah ini. Kakek, dari mana asal pisau ini? Pegang dulu. Sepertinya ini pemberian komandanku setelah kemenangan pertamaku. Katanya, ini terbuat dari batu matahari. Energi di dalamnya membuat pisau ini jauh lebih tajam daripada baja. Bahkan lebih tajam dari pedang manapun. Sebelum menghilang tadi, iblis itu bilang pisau ini melukainya. Ayo, kita cari beberapa prajurit eksperimen. Baru begini saja sudah takut. Dua orang ini sepertinya baru saja berubah menjadi prajurit iblis. Ternyata batu ini benar-benar bisa menekan aura hitam iblis. Akhirnya aku menemukan cara untuk melawan mereka. Kakek, apa kakek tahu di mana kita bisa menemukan batu seperti ini? Seingatku komandan pernah bilang, batu ini hanya ada di puncak gunung tertinggi yang paling lama terkena sinar matahari. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Urusan mencari batu itu kuserahkan pada kalian. Tapi kalau kami pergi, bagaimana dengan kakek? Tenang saja, alasan kenapa iblis itu bisa bersembunyi selama ratusan tahun adalah karena dia menunggu saat yang tepat. Kami akan kembali. Kami pasti akan kembali secepatnya. Ini adalah awal dari segalanya. Kutukan. Apa sebenarnya? Chasi Duoa. 1000 tahun yang lalu. Sebuah rahasia besar. Terkubur dalam sejarah. Ya. Semua ini adalah bagian dari rencana yang sangat panjang. Abad ke-21 adalah ciptaanku. Siapapun yang ingin pergi harus melangkahi mayatku dulu. Sayangnya, aku hanyalah jiwa yang terombang-ambing tanpa raga. Kakak, apa kau masih mengingatku? Mana mungkin aku musnah hanya karena sebilah pedang. Dalam perang besar itu, kakekku lenyap karena serangan balik dari pedang suci. Sayangnya saat itu aku masih kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kakekmu sama keras kepalanya dengan kakekku. Tapi tunggu. Apakah pedang yang dulu digunakan kakekmu untuk membunuh iblis itu masih ada? Tentu saja masih ada, itu adalah satu-satunya peninggalan yang tersisa dari kakek. Bagus sekali, cepat bawa aku melihatnya. Walaupun kita memenangkan perang besar itu, tapi banyak rekan kita yang harus gugur di medan tempur. Karena itulah, tempat ini akhirnya kita ubah menjadi area pemakaman. Wah, pedang ini keren banget, kenapa kamu gak bilang dari tadi? Bukannya aku sengaja menyembunyikannya. Tapi kakekku adalah musuh terkuat sejak dunia misterius ini tercipta. Dan pedang ini, tidak ada satupun orang yang bisa mencabutnya selain dia. Bahkan ayahku dan aku sendiri pun tidak sanggup. Kalau kalian gak bisa, bukan berarti orang lain juga gak bisa, kan? Sini, biar aku tunjukkan kehebatan kaku pada kalian. Coba lihat baik-baik, apa pedangnya bergerak. Sama sekali tidak bergeming. Apa dia benar-benar bisa mencabutnya? Sistem deteksi tuan rumah sedang dalam kondisi kritis. Batas usia akan ditingkatkan menjadi 70. Aku, 7. Sepertinya, pedang ini memang mustahil untuk dicabut. Sudah kubilangkan kalau pedang itu nggak akan bisa dicabut. Tapi kamunya saja yang keras kepala. Sayang sekali,
Padahal ini pedang yang sangat luar biasa. Bos, kami sudah menemukan tambang batunya. Lokasinya ada di Gunung Hitam Pendek. Kami juga sudah melakukan perhitungan. Dan diperkirakan hasilnya bisa mencapai ribuan ton. Kerja bagus, untuk urusan penambangan ini. Aku tetap percayakan kepadamu untuk mengelolanya. Gali sebanyak mungkin yang kalian bisa. Siap, laksanakan. Karena pedang kakekmu tidak bisa dicabut. Bagaimana kalau aku membuat pedang baru dari batu matahari? Siapa tahu itu bisa. Sebelum perang dimulai, kakekku sudah mencoba berbagai macam cara untuk melakukannya. Tapi sayangnya semua itu sia-sia. Kamu sudah pernah bertarung melawan Qian Ming. Jadi kamu pasti tahu betapa sulitnya menghadapi sosok yang abadi. Ketahuilah, Qian Ming itu hanyalah orang yang mendapatkan sebagian kecil dari kekuatan iblis saja. Sedangkan iblis yang asli adalah makhluk abadi yang sesungguhnya. Sialan. Mendeteksi bahwa aset dan kekuatan fisik tuan rumah telah memecahkan rekor sistem. Sekarang sedang membuka akses tertinggi untuk toko. Selamat, akses tertinggi toko telah terbuka. Tuan rumah kini bisa membeli barang-barang di toko tingkat tinggi. Apa gunanya toko tingkat tinggi? Yang aku butuhkan sekarang adalah mencabut pedang. Apa toko itu bisa membantuku melakukannya? Menemukan item yang bisa mengendalikan senjata pusaka. Harganya adalah 1000 tahun umur. Gila, ternyata di toko tingkat tinggi ada barang sehebat ini. Kalau begitu, apa aku bisa langsung mencabut pedangnya sekarang? Sarung tangan itu hanyalah alat bantu untuk mencabut pedang. Kekuatan fisikmu harus mencapai angka 100 agar memiliki peluang untuk berhasil. Disarankan agar tuan rumah fokus untuk berlatih. Aku sudah berlatih selama 100 tahun. Tapi kekuatan fisikku baru mencapai angka 50. Ah, aku tahu, aku punya ide bagus. Untuk menjadi kuat dalam waktu singkat. Aku mohon, lepaskan aku. Aku bisa saja melepaskanmu. Asalkan kamu membawaku menemui kapten kalian. Berani sekali bocah ini. Sampai nekat datang ke wilayah prajurit iblis. Aku tahu kalian punya 10 kapten di sini. Panggil mereka semua ke hadapanku sekarang. Bocah sombong, untuk menghadapi orang sepertimu. Aku hanya butuh 1 jari saja. Rasakan ini. Lindungi dirimu. Cepat panggil 9 kapten lainnya ke sini. Atau aku akan menginjakmu sampai hancur. Itu dia orangnya. Ternyata kamu adalah cucu dari orang tua yang pernah melukai Tuan Iblis, pantas saja kamu sekuat ini. Jangan banyak bicara. Sini, jadilah samsak latihanku. Berani-beraninya menantang Kapten Iblis untuk latihan. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Saudara-saudara, ayo kita beri dia pelajaran berharga. Kamu benar-benar bukan manusia. Cukup, aku menyerah, aku tidak mau bertarung lagi. Ternyata benar, pertarungan sungguhan adalah cara tercepat bagiku untuk berkembang. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa kujadikan lawan latihan? Halo bos besar, sudah lama kita tidak bertemu. Bukankah ini Bos Lin? Ada angin apa sampai kamu mampir ke planet kami? Sepertinya kamu sudah jauh lebih kuat sekarang. Kapan-kapan kita harus tanding 1 lawan 1. Kedatanganku kali ini sebenarnya untuk meminta bantuan kalian. Planetku saat ini sedang dijajah oleh iblis. Meskipun aku sudah menemukan senjata pusaka, tapi aku butuh kekuatan fisik mencapai 100 untuk menggunakannya. Tak disangka legenda tentang iblis itu ternyata benar-benar nyata. Lalu, berapa tingkat kekuatan fisikmu saat ini? Ya, baru mencapai 80 kemarin, masih jauh dari target. Apa? 80? Padahal aku dan Zhan Wubai sudah berlatih mati-matian untuk mencapainya. Sekarang kekuatannya baru saja menyentuh angka 40. Ternyata kamu memang bukan orang sembarangan ya? Ah, ini cuma faktor keberuntungan saja kok. Cepat bantu aku cari cara buat ningkatin kekuatan ini. Halah, alat-alat latihanmu ini terlalu lembek buatmu. Lihat dumbbell yang satu ini. Beratnya nggak main-main. Mulai hari ini, aku yang akan bertanggung jawab melatihmu. Kita mulai dengan angkat beban 1000 kali. Gila? 1000 kali? Enggak. Bisa mati aku kalau begini. Ingat, bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Ayo, aku temani latihannya. Bagus, aku sangat puas dengan hasilnya. Tapi tunggu,
meski ototmu membesar. Kekuatan fisikmu sama sekali nggak ada perubahan. Sudah kubilang kan, cara dia itu nggak berguna. Lin, mending coba caraku saja. Loh, bukannya ini babi yang kujual ke kalian? Benar, berkat bantuanmu. Kami sekarang nggak perlu lagi ambil risiko. Buat berburu manusia demi makanan. Aku bisa sekuat ini karena setiap hari makan daging. Makanya fisikku nggak kalah dari Zhan Wubai. Percayalah, kamu juga bisa. Jangan sungkan, makanlah sepuasnya. Ini terlalu banyak, mana mungkin bisa kuhabiskan. Panggil saja zombie lain buat bantu habisin daging ini. Kenapa nggak habis? Aku saja sekali makan bisa habis 5 ekor babi loh. Duh, kenapa juga aku minta dilatih sama kalian? Dengar, ikuti saja caraku. Dijamin kekuatan fisikmu bakal naik 10 poin. Loh, kok jadi begini? Mana otot-otot yang sudah susah payahku bentuk? Kenapa malah hilang dan jadi begini? Aduh, seumur hidup aku nggak mau lihat daging babi lagi. Susah banget ternyata. Sudah setengah bulan di sini, tapi kekuatanku nggak naik-naik. Malah jadi gemuk nggak jelas begini. Ide macam apa sih yang kalian kasih? Otot yang kubentuk buat bos Lin itu. Setidaknya sangat berguna saat bertarung. Sedangkan kamu malah bikin dia jadi gumpalan lemak. Selain jadi beban, gunanya apa coba? Dulu aku latihannya juga begini. Apa hakmu menceramahiku? Otakmu itu mana bisa mikir ide bagus? Harusnya dari awal bos Lin gak usah minta bantuanmu. Apa katamu? Coba ulangi sekali lagi. Sudah, ini bukan salah kalian, tapi salahku. Kalian terlalu kuat. Level kalian sudah nggak bisa lagi membantuku berkembang. Meremehkan kami ya? Kalau berani ayo tanding. Aku dan Raja Zombie akan maju bersama. Kalau bisa menang, baru kami akui kehebatanmu. Wah, kalau begitu. Hati-hati ya. Jangan sungkan, serang saja sekuat tenaga. Dalam hal pengalaman bertarung, kamu masih terlalu hijau. Serangan yang mematikan. Sepertinya kalian serius. Ingin menghabisiku di sini. Ini baru permulaan. Kalau kamu menyerah sekarang, aku mungkin akan mengampunimu. Kalahkan aku dulu, baru bicara begitu. Selamat, Tuan telah melampaui batas diri. Kekuatan fisik meningkat pesat jadi 90. Mantap sekali, ayo lanjut lagi. Terima kasih sudah menemaniku latihan. Kekuatanku sekarang sudah cukup. Setelah urusan iblis selesai, kita tanding lagi. Senior Yuming, tolong bantu aku. Biarkan aku mencabut pedang ini. Ayo, naik, naik. Pedang ini sepertinya punya jiwa. Semakin kuat seseorang, dia akan semakin pemilih dalam mencari tuan. Baru saja, kamu ditolak olehnya. Sial, ketat banget aturannya. Kupikir dengan kekuatan level 90. Aku sudah bisa mencabutnya. Belum genap sebulan, kamu sudah sampai level 90. Tapi apa gunanya level 90? Iblis itu kekuatannya sudah jauh di atas 100. Lagi pula, aku nggak tahu lagi cara lain untuk jadi lebih kuat. Beberapa hari lalu, aku nggak sengaja tahu sebuah cara yang bisa membantumu. Cara apa itu? Cepat beritahu aku. Setiap raja hantu mewarisi fisik yang spesial. Dulu kamu pernah menyerap kekuatanku secara tidak sengaja. Itu tandanya tubuh kita sangat cocok satu sama lain. Lalu, asalkan kita berhubungan secara intim, kekuatan fisik kita berdua akan meningkat pesat. Berhubungan intim, maksudmu, itu. Ayo, lakukan saja. Kayaknya jangan deh. Mau jadi pria kuat kok malah pelin-pelin begitu. Pelan-pelan ya. Selamat kepada Tuan karena telah berhasil melampaui batas diri. Kekuatan fisik Anda kini telah mencapai angka 100. Akhirnya, momen yang aku tunggu-tunggu tiba juga. Sekarang aku sudah punya kekuatan yang cukup untuk mencabut pedang ini. Ayo, jadilah penurut dan keluarlah. Benar-benar senjata dewa, kekuatannya luar biasa dahsyat. Syukurlah, kau akhirnya berhasil melakukannya. Iya, tapi ini sudah hampir sebulan lamanya.
Kenapa bos masih belum kembali juga? Apa mungkin terjadi sesuatu yang buruk padanya? Selama aku pergi, apa ada masalah yang terjadi di sini? Bos, akhirnya kau kembali juga. Kau, sepertinya sudah banyak berubah ya. Kekuatan fisikku sudah menembus angka 100. Dan senjata dewa ini pun sudah berhasil kudapatkan. Begitu si iblis itu muncul, dia akan tamat. Sebenarnya, 2 hari yang lalu iblis itu sudah kembali. Dan sekarang dia merasuki tubuh Liu Sisi. Kenapa harus Liu Sisi? Kabarnya karena setelah berubah menjadi prajurit iblis. Dendamnya sangat kuat, sehingga menarik perhatian si iblis. Wanita itu benar-benar seperti hantu yang terus mengejar. Panggil semua saudara kita. Bersiaplah untuk bertempur. Beberapa hari ini aku tidak melihatmu. Kupikir kau sudah kabur ke planet lain. Entah siapa ya yang waktu itu dihajar habis-habisan. Sampai babak belur. Kalau aku jadi kau, aku pasti sudah malu untuk menampakkan diri lagi. Bocah tengik, yang kemarin itu cuma kecelakaan. Sekarang, aku sudah menyerap energi dendam dalam jumlah besar. Tak ada lagi yang bisa menandingiku di alam semesta ini. Oh ya, bagaimana kalau aku punya benda ini? Itu, pedang Yao Ming, tidak mungkin. Yao Ming sudah mati, selain dia. Tidak mungkin ada orang lain yang bisa mencabut pedang itu. Kenapa? Kau mulai merasa takut. Kekuatanku sekarang jauh lebih besar dibanding saat melawan Yao Ming dulu. Sedangkan kau, bahkan setengah dari kekuatannya pun, tidak sampai. Apa yang perlu aku takuti, masih saja keras kepala. Akan kubuat kau merasakan sensasi terbunuh oleh pedang ini untuk kedua kalinya. Apa? Heh, kalau punya nyali jangan berani lari. Bocah sombong, mati saja kau. Sebenarnya apapun yang terjadi, kemampuanmu itu tidak akan bisa membunuhku. Kalau begitu, mari kita buktikan. Aku justru harus berterima kasih karena kau sudah mencabut pedang ini. Sehingga aku punya kesempatan untuk menghancurkannya selamanya. Bagaimana mungkin? Akulah penguasa alam semesta yang tak terkalahkan. Bos, kau tidak apa-apa. Aku, manusia tetaplah manusia. Lemah dan tidak berdaya. Kalian semua pada akhirnya hanyalah sampah. Jangan harap, meskipun tanpa pedang. Aku masih bisa menghabisimu. Terlalu lambat. Aku sudah bertemu banyak penguasa planet. Dan mereka semua sangat lemah sekali pukul. Tapi kau sedikit berbeda dari mereka. Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Apa kau mau bergabung denganku? Cuy, lebih baik aku mati. Daripada harus tunduk pada monster buruk rupa sepertimu. Kalau begitu, matilah. Mendeteksi kekuatan mental tuan yang luar biasa. Sedang membuka kunci kekuatan baru, teknik darah iblis. Bagaimana mungkin ini terjadi? Semuanya harus berakhir sekarang. Menang? Akhirnya kita berhasil menang. Selesai sudah. Sekarang aku bisa fokus mencari uang lagi. Apa? Iblis itu muncul kembali di dunia mistis. Apa? Padahal aku sudah jelas-jelas membunuhnya. Kau yakin tidak salah lihat? Sangat yakin. Auranya sama persis dengan yang sebelumnya. Bahkan sekarang terasa jauh lebih kuat. Sialan. Apa sebenarnya yang direncanakan makhluk itu? Bagaimana ini? Di planet 101 kita juga muncul sosok iblis. Aku baru saja menerima pesan dari beberapa penguasa planet. Di planet mereka pun muncul iblis yang sama. Ini benar-benar aneh dan tidak masuk akal. Astaga, jangan-jangan iblis itu punya saudara kembar. Di dunia mistis kami pernah ada sebuah legenda, bahwa keabadian iblis itu bukan karena dia tidak bisa mati, melainkan karena dia memiliki banyak sekali klon. Di antara kita, hanya kau yang pernah membunuh klon iblis itu. Tapi sekarang jumlah mereka terlalu banyak. Kau tidak akan sanggup menghadapinya sendirian. Aku bersedia memimpin para petarung planet 33 untuk membantumu. Kami juga bersedia.
Masukkan aku dalam tim. Bos, batu matahari sudah berhasil. Kita tambang sebanyak beberapa ton. Apa langkah kita selanjutnya? Jadikan batu matahari itu sebagai kalung. Lalu jual ke planet-planet yang sedang diserang iblis. Kita harus sebisa mungkin menahan jumlah pasukan iblis itu agar tidak semakin membludak. Tanpa membuang waktu lagi, aku akan segera menemui para penguasa dari setiap planet untuk membentuk sebuah aliansi besar. Agar kita bisa bersatu demi menumbangkan para iblis itu.